Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Halo Sobat Sehati, Sobat Sehat bersama Suwandi. Bertemu kembali dengan saya Adnam di Podcast Sehati, Podcast Sehat bersama Suwandi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan juga sharing terkait penyakit THT BKL atau penyakit telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala, dan leher. Karena belakangan ini kita semua tentu merasakan betapa situasi cuaca di Indonesia, khususnya di Surabaya, yang bisa dikatakan adalah sedikit ekstrim. Karena perubahan suhu yang drastis, debu yang meningkat di musim panas, ataupun kelembapan yang tinggi pada saat musim hujan tiba. Dan seringkali membuat pertahanan tubuh kita itu melemah. Dan masalahnya, area yang paling pertama pertahanan tubuh kita itu kena dari perubahan cuaca yang ekstrim ini. Dari saluran pernapasan atas, dari telinga, hidung, dan tenggorokan kita, inilah dari tubuh kita yang pertama kali akan mengalami efek dari perubahan iklim yang sangat ekstrim. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan penyakit-penyakit THT. Selain itu, di balik gangguan ringan seperti flu atau radang tenggorokan yang sering kita alami akibat cuaca ini, ada kondisi medis yang jauh lebih serius dan seringkali terlambat terdeteksi karena adanya gejala yang samar. Hari ini juga kita akan membahas terkait salah satu isu kesehatan yang krusial di dunia THT BKL, yaitu karsinoma nasofaring, dan bersama narasumber kita akan membedah mengapa kanker yang tersembunyi di balik hidung ini sangat berbahaya, bagaimana membedakan gejala biasa dengan sinyal kanker, serta langkah pencegahan yang dapat kita lakukan agar kita dapat melakukan tindakan preventif. Dan saya himbau kepada Sobat Sehati sekalian untuk bisa mengikuti podcast ini sampai akhir, karena informasi yang akan kami sampaikan ini akan sangat berarti bagi Sobat Sehati sekalian dan juga orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita. Dan di tengah kesibukan beliau saat ini telah hadir bersama kita adalah Dr. Deksa Muhammad Nur Fitrian Widyastu, spesialis THT BKL, yang merupakan dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala, dan leher di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Selamat datang, dokter. Selamat datang. Santai aja ini. Bagaimana kabarnya dokter hari ini, dokter? Ya, Mas. Perkenalkan dulu, saya Dr. Deksa, mungkin Sobat Sehati masih belum tahu. Jadi saya Dr. Deksa, aktivitas saya di Poliklinik THT-KL, Senin sampai Jumat. Bidang saya di telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, dan leher. Itu ya, Mas Anam. Ya, terima kasih sudah diundang di sini loh, Mas. Siap, terima kasih juga dokter. Karena kebetulan hari ini juga Dr. Deksa habis melakukan tindakan operasi juga ya, dokter. Ya. Jadi alhamdulillahnya beliau memiliki waktu untuk memberikan informasi yang lebih jauh terkait tidak hanya THT, tapi khususnya terkait karsinoma nasofaring, seperti itu ya dokter ya? Ya. Tapi sebelum kita menuju pembahasan terkait karsinoma dan nasofaring, mungkin Sobat Saat ini juga ingin tahu terlebih dahulu dokter, terkait dengan penyakit-penyakit THT. Kalau dari dokter Deksa sendiri nih dok, penyakit yang sering ditangani di Poli THT RSUD Dr. Muhammad Suwandi sendiri itu apa dok? Yang paling sering istilahnya? Jadi memang yang paling sering itu atau istilahnya untuk orang awam pasti dokter THT ini dokter pilek kayak gitu. Nah iya, dok. Jadi memang yang paling sering itu ya kasus flu. Apalagi yang kondisi saat ini tiba-tiba hujan deras, siang panas, itu memudahkan kita untuk rentan kekebalan tubuh juga semakin menurun. Kenapa kok mudah sekali kita terkena infeksi? Ya, karena pintu utama dari virus, bakteri masuk ke dalam tubuh itu kan melalui hidung dan mulut ini tadi. Begitu. Terus untuk kasus-kasus yang paling sering ya pasti ya batuk pilek. Tapi sebenarnya batuk pilek ini luas. Maksud saya luas itu bukan hanya virus saja atau bakteri, kadang bisa meluas hingga sampai sinusitis. Nah itu, gejala sinusitis sendiri ya akhirnya sampai nyeri kepala. Merambat gitu ya? Merambat. Ya? Terus kemudian dari flu bisa sampai ke telinga juga. Ini lagi kasusnya lagi banyak sekali. Saya flu sudah 1 minggu yang lalu, terus akhirnya sekarang telinga saya kok sakit, dok gitu. Jadi ini memang
Di hidung itu banyak saluran, saluran ke mata, saluran ke telinga, kemudian saluran ke sinus. Nah, kalau hidungnya sendiri ada masalah, ya pasti terganggu. Kalau ke telinga ya akhirnya jadi infeksi telinga tengah. Jadi kasus-kasus yang paling sering ya sekitar situ jadinya. Daerah pernafasan, Iya, benar-benar daerah pernafasan ya dok begitu. ya. Awalnya dari hidung, larinya bisa ke telinga, kemana-mana kayak gitu. Kalau tidak segera diobati gitu ya dok ya. Betul sekali, Mas Apalagi Anam. juga saat ini tuh sering sekali kalau di sosial media itu kan self assessment berdasarkan informasi yang ada di sosial media gitu ya. Nah. Dok, ya. Jadi kalau pilek gejalanya seperti ini dia ngobatin sendiri. Padahal itu harus periksa lebih lanjut ya dok untuk Betul. memastikan treatment atau pengobatan yang tepat ya dok. Intinya gejala batuk pilek itu jangan diremehkan misalnya gitu. Oh alah hanya flu biasa. Kadang itu bisa meluas sampai ke sinus, sampai ke telinga. Kalau sudah meluas gitu ya penanganannya juga lebih kompleks gitu loh. Bisa hingga pembedahan. Oke, Gitu. itu jauh nanti. Berarti itu nanti kalau Ya. misalnya dibiarkan salah deteksi penyakitnya, kemudian akhirnya merambat kemana-mana, semakin parah ya dok ya. Betul. Baik dokter, tadi kita tahu nih yang paling banyak adalah influenza dan menyerangnya adalah bagian hidung yang Ya. paling sering ya dok ya. Ada satu lagi lah. Jadi yang kayak saya barusan tangani tadi ini itu operasi amandel. Operasi Itu juga amandel. paling sering juga kita tanganin gitu. Gejalanya ya biasanya datangnya itu sudah sampai tidurnya sampai ngorok sekali baru mau datang. Oh mendengkur itu Ya. salah satu gejala kelainan di amandelnya Salah ya satu, dok ya. betul. Gejala awalnya cuma batuk pilek. Tiap bulan hampir memang paling sering anak-anak ya. Jadi dia lebih sering ke dokter anak datangnya. Tiap bulan ke dokter anak, tiap bulan kadang sebulan 2 kali gitu kan. Batuk pilek, akhirnya ternyata akhirnya sampai sempat membesar amandelnya, terus datang ke THT dengan keluhan yang bila tidur ini ngorok anaknya. Padahal masih anak baru kecil ya, mau dok, ya. datang gitu. Ketika batuk pileknya mungkin diabaikan mungkin gitu, Ya. bisa. Self assessment tadi itu ya dok ya. Ya, baru setelah ngorok, kok ngorok ya anak saya sampai tidurnya itu sampai kebangun bisa. Oh, Jadi karena dia untuk mengambil nafas, untuk mengambil oksigenasinya tadi itu. butuh effort ya dok ya. Ya, itu yang paling terbanyak lah. Saya rangkumnya seperti itu di Poli THT ini. Siap. Baik dokter, kalau misalnya nih dok, karena ini kan tadi sempat disinggung juga bahwa cuacanya khususnya di Surabaya ini dok. Ya, Pagi, siang, pagi panas, sore tiba-tiba hujan sampai tengah malam gitu ya dok. Terus yang paling sering terkena itu kan tadi juga sempat disinggung oleh dokter Deksa adalah hidung dan tenggorokan ini yang paling istilahnya pertama kali protes lah dok, membentuk gejala berlendir, pilek, atau menelan sakit atau serak gitu. Kenapa sih dok hidung sama tenggorokan atau di THT ini paling sensitif terhadap perubahan iklim? Itu kenapa dok? Kenapa nggak misalnya meriang dulu nih nggak pakai pilek atau apa gitu dok? Kenapa pada saat ada cuaca ekstrim hidung dan tenggorokan ini mempunyai efek yang paling sensitif istilahnya dok? jadi yang pertama karena kelembapan ini tadi, bukan kelembapan di hidung ya, suhu yang Ruangan lembab tadi, itu memicu inflamasi gitu. Oke. Terus kemudian pintu masuknya itu memang dari hidung dan mulut. Pintu masuk dari virus, bakteri. Yang paling mudah ya dok? Ya. Dari makanan kan juga masuk dari mulut juga. Makanya kan kita harus pakai masker untuk mencegah supaya Oke. kita tidak mudah untuk terkena flu. Salah satunya mencegah ya dengan menggunakan masker. Karena pintu masuknya dari hidung dan mulut gitu. Karena sebenarnya juga banyak ya dok. Mata itu kan juga bisa kemasukan sesuatu atau lewat telinga. Tapi yang paling mudah itu memang Ya, langsung terserap gitu ya dok kalau ya. ada mata ada lagi yang memang ya infeksi akhirnya infeksi di mata. Jadinya. Tuh. Cuman yang paling rentan memang kalau sudah lewat hidung dan mulut gitu Ya, ya. karena kita pasti bernafas kan. Betul dok. Gitu. Nggak mungkin nggak bernafas ya dok ya. Baik. Selain itu dokter, kalau misalnya ada juga, saya juga sering mengalami nih dok. Misalnya bersin-bersin itu hanya pada saat pagi hari. Atau misalnya berada di ruangan yang terlalu dingin gitu dok. Itu bersin-bersin. Tapi kalau sudah keluar itu nggak bersin-bersin lagi dok, tidak bersin, berhenti bersinnya. Atau ketika nanti suhu di luar itu terlalu tinggi, ekstrim. Misalnya panasnya, kalau Surabaya itu kan bisa sampai terasa 34 derajat gitu ya, saking panasnya gitu. Itu ada orang yang bisa sampai mimisan. Itu kenapa ya dok? Kalau dari sisi medisnya gitu. Jadi ini kita bahas yang untuk mimisannya dulu ya. Yeah. Kalau untuk mimisannya ini
pada kondisi tubuh, terutama pada apa ya? Kalau kita bilang itu riwayat alergi lah ya, riwayat alergi itu cenderung di mukosa atau di hidung itu lebih kering. Nah, kalau kering, pembuluh darah ini tadi jadi mudah pecah. Apalagi kalau mungkin mengeluarkan infusnya terlalu keras, terus atau kena goresan juga ketika mungkin Membersihkan hidung dengan alat yang tidak sesuai gitu ya, Dok. Di hidung ini kan juga ada pusat pembuluh darah, namanya plexus Kieselbach. Itu kayak anyaman pembuluh darah dari arteri-arteri yang mengumpul di depan hidung, di tulang depan ini. Sisi ujung ini ya, Dok ya. Tulang depan sini, depan itu. Okay. Nah, terus karena tadi kan ada riwayat alergi, akhirnya mukosanya kering, terus ketambahan dari korek-korek dan lain-lain, akhirnya itu mudah pecah. Bisa juga pembuluh darahnya ini ya lebih lebar daripada orang lainnya seperti itu. Malah memudahkan sekali untuk pecah pembuluh darahnya. Nah, itu kalau dari segi epistaksis atau mimisan. Dan yang paling sering itu terjadi pada anak-anak. Anak-anak ya, Dok ya. Gitu. Terus saya tadi bahas sedikit tentang tadi Mas Anam bilang kalau pagi bersin-bersin, siang kondak, bersin, nah keluar ruangan, itu ada beberapa bersin. faktor dan memang harus perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjut itu ya kayak tes alergi juga bisa. Tapi selain alergi juga bisa karena ada gangguan di saraf parasimpatisnya. Saraf parasimpatis ini saraf yang tidak bisa dikelola oleh tubuh, tapi kalau dia terkena dari udara dingin atau terkena debu, dia akhirnya hidung ini membengkak. Terus karena bengkak, ventilasi drainase di hidung terganggu, akhirnya penumpukan sekret, pileknya jadi pilek gitu-gitu. Kayak bindeng-bindeng Muncul. gitu ya, Dok ya. Nanti kalau sudah siangan kok enak, Dok. Nah, karena kan sudah suhunya sudah mulai diterima oleh tubuh dan lain-lain, sarafnya juga sudah nggak terganggu. Jadi sehingga tidak pilek lagi. Tidak ada gangguan di saluran pernafasan. Ya. Istilahnya ini ya, Dok. Apa ya, Dok? Cairan itu mukosanya itu cair lagi gitu, Dok. Atau apa, Dok? Jadi di hidung ini kalau kita ingat pelajaran yang dulu gitu ya, Yes. untuk menghangatkan tubuh, salah satu fungsi hidung gitu. Kenapa? Karena di dalam itu adanya pembuluh darah itu banyak. Jadi dia nanti itu membuat pembuluh darah ini bisa vasodilatasi dan vasokonstriksi. Di mana vasodilatasi ini hidungnya kalau kita ngaca itu ada kayak namanya konka atau benjolan, bukan benjolan ya, itu memang normal ada. Itu bisa membesar dan mengecil. Yang untuk mengontrol itu tadi ya, supaya tubuh ini selalu apa ya, kalau dingin ya bisa dihangatkan sendiri sama tubuh. Standby itu gitu salah ya, Dok, satunya ya. karena ada pembuluh darah yang banyak di hidung. Jadi makanya mudah mimisan juga ya bisa dari itu juga. Oh gitu. Jadi itu adalah istilahnya kalau di masyarakat umum ya, Dok ya. Itu, hanya karena dingin nanti keluar sudah tidak pilek, itu sebetulnya juga merupakan suatu tanda yang harus diperiksakan lebih lanjut ya. Seharusnya tubuh sudah bisa mengelola bahwa itu baik-baik saja gitu ya, Dok. Ya. Tidak terjadi seperti itu ya, Dok ya. Tapi kalau buntunya itu terus-menerus, yang tadi saya bilang itu kan kalau normal, kalau pas ketika siang hari, akhirnya kan yang benjolan konka tadi kan mengecil. Nah, akhirnya ventilasi drainase baik, tidak ada penumpukan sekret, tidak ada penumpukan pilek gitu, pilek sekret itu gampangannya gitu. Pilek. Jadi kan bisa bernafas lega lagi. Tapi ada beberapa case, walaupun mau udara dingin, walaupun mau tidak terkena debu, tapi tetap aja kok buntu terus. Nah, itu akhirnya ya harus dilakukan pemeriksaan. Di dokter spesialis THT ya. Dok ya. Bisa case-nya yang ya paling sederhana bisa karena itu polip hingga sampai keganasan. Baik. Keganasan itu kanker maksudnya. Kanker. Nanti Gitu. kita akan bicara lebih lanjut terkait kanker nih. Tapi supaya masyarakat umum juga bisa memahami terlebih dahulu penyakit-penyakit dasar yang nanti kalau misalnya ini itu dihiraukan, bisa merambah sampai ke kanker seperti itu ya, Dok ya. Baik, Dokter. Ini satu lagi terkait dengan paradigma yang ada di masyarakat nih, Dok. Cuaca panas, minum es, bikin batuk atau iritasi tenggorokan. Bener nggak sih, Dok? Nah, itu seru menurut saya ya. Jadi karena beberapa pasien yang datang, karena dia batuk, malah dia minum air hangat. Malah saya salahkan. Kalau bisa jangan, Pak, minum air hangat. Duh, kenapa, Dok? Gitu. Harus minum es berarti, Dok. Bukan juga es. Tapi lebih ke arah air biasa atau air dingin nggak apa-apa. Air netral ya istilah. Suhu biasa atau suhu, contoh mungkin ada botol kemasan yang tertutup ya. Air botol kemasan tertutup.
dimasukkan ke kulkas, kemudian ke freezer ya, kulkas biasa, kemudian dibuka kita minum, itu malah Lebih bagus dong? lebih enak di tenggorokan. Oh. Tapi jangan es. Oke. Karena setahu saya sampai sekarang nggak ada es batu itu yang dibuat satu-satu kayak gitu, nanti tinggal dibuka kemasan kan nggak ada. Jadi menurut saya gitu, kan membuat es batu kan lebih, walaupun dimasukkan ke kulkas itu kan terbuka, selalu terbuka. Betul. Nah itu harus dihindarin. Dari situ ya takutnya tercemar atau apa, akhirnya membuat radang tenggorokan. Terus kenapa kok nggak air hangat juga dong? Karena air hangat itu malah memicu inflamasi. Oke. Jadi mending air biasa saja. Berarti sebenarnya kalau orang lama gitu ya dok ya, Ya. itu kan menyampaikan informasi bahwa kalau sakit tenggorokan harusnya minum yang hangat-hangat supaya lebih lega, itu malah sebaiknya dihindari ya dok ya? Memang Karena akan memicu inflamasinya. memicu inflamasi ya. Terus akhirnya semakin kering. Oke. Semakin kering akhirnya nggak nyaman gitu. Nggak segera membaik. Gitu. Berarti lebih baik minumnya minum air normal atau Ya. air dingin yang sudah tertutup dari kemasannya ya dok? Ya. Untuk menghindari bakteri-bakteri yang tercampur ketika kalau pakai es batu, es batunya yang terkena bakterinya. Nah, Jadi yang salah bukan es batunya sebenarnya ya dok ya, tapi menjamin kebersihan es Nah. batunya itu yang tidak bisa menjamin. Nah, itu. Kecuali air minum dalam kemasan yang sudah dingin seperti Nah. itu ya dok. Setuju. Baik. Samain lagi dok, kalau misalnya saya boleh tanya, karena kalau terkait THT ini dokter, banyak sekali informasi-informasi dari turunan entah berantah dari orang tua yang lama itu kan banyak sekali paradigma-paradigma yang berada di masyarakat. Selain itu juga dokter, tadi juga sempat saya singgung dokter bahwa pasien itu kan terkadang dia self-assessment gitu lah dok. Ya. Jadi dia misalnya merasa pilek atau hidungnya buntu. Kemudian dia self-assessment, ternyata yang paling cepat adalah menggunakan obat semprot hidung atau menggunakan minum antibiotik gitu dok. Untuk penyakit hati sendiri dok, untuk penggunaan semprot hidung secara terus-menerus dan tidak terpantau. Kalau tidak terpantau mungkin sangat berbahaya ya dok. Ya. Kalau pemakaian secara terus-menerus itu juga termasuk bahaya nggak sih dok? Untuk semprot hidung. Begini, dok? makanya perlunya pemeriksaan itu kan seperti ini. Jadi ada memang butuh obat semprot hidung, ada butuh obat cuci hidung. Itu kan memang tergantung dari kondisi. Kalau self assessment lihat di browsing gitu ya, kita nggak tahu obat yang apa yang mereka pakai. Dan itu kan kadang ada beberapa obat yang tidak boleh penggunaan jangka panjang gitu. Jadi maksimal ini obat cuma 5 hari. Tapi mereka pakai hampir setiap, bukan setiap hari ya, pokoknya setiap buntu hidung langsung semprot, buntu hidung langsung semprot. Itu ada salah satu obat yang seperti itu. Dikiranya dengan menggunakan obat seperti itu aman-aman saja, malah membuat hidungnya ini malah semakin buntu. Seharusnya dia merasa lega, akhirnya semakin buntu. Kembali lagi kalau sudah seperti itu, ya kalau dengan pengobatan tidak bisa ya otomatis harus dilakukan dengan pembedahan supaya dia bisa bernafas lega lagi. Dan bentar gini, ada tambahan satu lagi. Jadi Boleh dokter. Supaya semakin lengkap informasinya. ya, jadi harapannya sih memang harus melakukan pemeriksaan supaya mendapatkan pengobatan yang tepat. Contohnya yang pada kasus pilek itu langsung pada pasien datang pertama kali langsung saya kasih cuci hidung. Cuci hidung sangat bermanfaat. Cuci hidung ini menggunakan apa? Menggunakan yang paling sederhana, pakai cairan infus. Cairan infus. Nah, NaCl 0,9%. Penggunaannya bagaimana? Nanti akan saya ajari. Itu bisa dilakukan sendiri di rumah, dokter? Bisa, dan banyak video-video di sosial media gitu ya, itu sudah banyak yang beredar cara melakukan penggunaannya. Itu penggunaan jangka panjang setiap hari, mungkin lebih sering, pokoknya dosisnya sesuai ya, aman. Oke. Karena kan ada dua sediaan, ada yang NaCl 3% dan ada NaCl 0,9%. Iya. Yang seperti cairan fisiologis kan yang NaCl 0,9%, itu dipakai rutin, setiap hari bagus malah. Jadi mencegah supaya tidak mudah infeksi, juga tidak mudah pilek. Di pilek. bagian THT ya dok ya? Iya, itu salah satu pencegahannya. Oke, selain tadi harus pakai masker ya dok, Nah. yang paling efektif untuk mencegah virus dan bakteri yang masuk di hidung dan mulut. Ya, Baik dokter, ini tadi kita sudah sering kali membahas soal kalau misalnya tidak ditangani dengan baik akan berakibat ke kanker dan harus dilakukan pembedahan. Jadi
hal-hal sepele seperti hidung yang tersumbat karena debu atau telinga dokter ya juga yang berdengung atau tersumbat sesuatu gitu ya dok, itu merupakan salah satu sinyal awal terkait dengan kondisi badan kita. Itu adalah seperti alarm dari tubuh kita bahwa ada yang salah sama organ tubuh kita, khususnya di daerah hidung dan tenggorokan, juga di telinga. Dan seringkali masyarakat itu atau sobat sehati juga mengetahui bahwa pilek dikasih obat sembuh, beberapa hari kemudian timbul pilek lagi, dikasih obat lagi sembuh lagi, tapi berlangsung kontinu tanpa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan itu merupakan salah satu yang tadi sempat kita singgung juga, bahwa gejala awal medis yang sangat sederhana, tapi kalau ditelaah lebih lanjut kemungkinan bisa menjadi sebuah penyakit atau karsinoma nasofaring tadi ya dokter ya. Betul. Nah, terkait dengan ini dokter, karsinoma nasofaring, kita udah mulai agak serius sedikit supaya informasi ini juga bisa sampai kepada sobat sehati dan juga orang-orang tersayang supaya tidak salah melakukan self assessment dan juga pengobatan mandiri, karena ketika sudah melalui infeksi yang lebih lanjut harus ditangani oleh tenaga medis yang profesional di bidangnya. Kapan sih dok kita itu sebagai masyarakat ya dok harus mulai curiga bahwa sepertinya ini bukan flu biasa, sepertinya ini bukan batuk biasa? Itu tandanya seperti apa dok? Ya gini, Mas Anam, ini menarik ya. Jadi karsinoma nasofaring ini yang datang ke kita itu gejalanya sudah stadium lanjut, istilahnya seperti itu. Karena pada stadium awal mereka pasti datangnya ke vaskes tingkat 1. Gejalanya apa? Ya ini batuk pilek biasa. Kadang bisa menjalar ke telinga, yang seperti Mas Anam bilang, telinga mendengung. Iya, betul. Kadang sampai ke mata, mungkin pandangan double. Terus yang khas lagi itu pilek bercampur darah. Tapi itu datangnya bukan langsung ke rumah sakit, itu tadi ke vaskes tingkat 1 dulu. Nah, yang sering terjadi ya hanya didiagnosa batuk pilek saja. Kemudian beberapa minggu lah dia datang lagi dengan keluhan yang hampir sama. Datang lagi saya di bulan kedua mulai ada timbul benjolan di leher. Benjolan di leher. Benjolan di leher. Sampai di benjolan di leher pun mereka datang bukan karena benjolan di leher. Masih tetap batuk pilek dan hidung buntu. Benjolan di leher, tapi mungkin vaskes tingkat 1-nya lebih aware. Jadi ini harus perlu dirujuk ke rumah sakit. Karena ini ada benjolan. Tapi untuk masyarakat nggak apa-apa. Istilahnya bilangnya malah kelanjeren gitu. Oh iya, benar banget. Sering banget terdengar istilah itu dok ya. Jadi ya kita harus pintar-pintar untuk menggali ini pasien ini kok sudah nggak membaik dan ini butuh pertolongan lebih lanjut hingga ke rumah sakit. Walaupun dia tidak ada keluhan di benjolan di lehernya, tetap harus mau untuk dirujuk, misalnya gitu, di pemeriksaan lebih lanjut. Karena awalnya itu mulai terdiagnosa itu benjolan di leher, tapi kalau sudah ada benjolan di leher itu sudah mulai masuk stadium lanjut gitu. Oh, gitu. Berarti kalau sudah sampai timbul benjolan, walaupun dia tidak merasa sakit ya dok ya, itu sebenarnya sudah masuk ke stadium bisa di tengah raya gitu, harus diperiksa lebih lanjut. Karena pasti sudah berjalan lama dia, dari awal gejala sampai ke rumah sakit itu pasti paling cepat 3 bulan jadinya. 3 bulan itu bisa langsung masuk ke stadium lanjut ya dok ya? Maksudnya dari 3 gejala... bulan ini, jadi gini, kan ada fase akut, itu hitungan hari, fase bukan kronis ya, istilahnya fase, kalau kita mengarah ke ganasan itu hitungan bulan sih. Jadi kalau misalnya menjadi informasi umum buat masyarakat ya dok ya, kalau misalnya sudah pilek parah, dikasih obat sembuh kemudian kambuh lagi, itu memang sebaiknya langsung ke rumah sakit ya dok? Ya, apalagi sudah sampai itu tadi jadi itu ada namanya trias nasofaring. Trias nasofaring ya dok. Oke, ini trias nasofaring. Gejala mata, gejala telinga, gejala hidung sendiri, sampai ada gejala benjolan, bisa sampai nyeri kepala. Nah, itu sudah mulai tanda-tandanya. Benjolan di leher ini itu sebagai, kalau saya bilang ya, itu anakannya gitu. Induknya itu di mana? Ya di belakang hidung. Itu namanya karsinoma nasofaring. Jadi ya karena memang dia tumbuhnya di hidung, ya pasti gejalanya tadi menyerupai ya pilek tadi. Pilek, buntu hidung.
Terus bukan mimisan ya, lebih ke arah pilek bercampur darah. Berarti ada lendirnya yang bercampur darah seperti itu ya dok ya. Betul. Baik dokter, maaf dokter. Ini Ya. saya perlu lebih menggali lebih dalam. Berarti ketika ada masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan baik pilek, kalau sudah pilek lendirnya itu ada darahnya, kemudian telinganya mendengung, misalnya sudah ada gejala-gejala ini, memang sebaiknya langsung ke dokter spesialis THT rumah sakit ya dok ya. Harusnya gitu ya. Jadi lebih aware mungkin juga kalau ada tenaga medis di vaskes tingkat 1 gitu ya dok ya, bahwa ada pasien yang mengeluh dan memberikan gejala. Atau mungkin untuk masyarakat hanya periksa ke vaskes tingkat 1 karena pileknya saja, padahal ada dengungan di telinga atau matanya yang sudah apa tadi dok, double ya dok ya, penglihatannya double, itu merupakan gejala gabungan ya dok ya, bukan penyakit yang berbeda istilahnya. Ya, tapi jangan terus diam, itu kan tadi dia bilang karena lokasinya di situ, karena di hidung itu juga banyak saluran. Sebenarnya hanya flu saja ya bisa, tapi kalau tidak segera membaik, yang penting segera untuk dilakukan pemeriksaan. Lebih lanjut itu gejala-gejala awalnya memang seperti itu, tapi bukan terus flu arahnya ke karsinoma nasofaring ya enggak. Enggak ya dok ya. Kan juga harus diluruskan. Ya, karsinoma ini kan keganasan ini kan juga didukung dengan lingkungan. Apa yang dimakan ya dok ya. Betul, kayak gitu. Terus mungkin ya genetik, istilahnya kayak gitu. Ada nggak keluarga yang pernah sakit seperti ini? Baik dokter. Atau penyakit kanker lainnya kayak gitu. Oke. Jadi jangan takut cuma flu aja terus langsung berpikir negatif, malah imunitasnya makin turun ya dok. Semakin turun nanti. Nah, tapi harus lebih aware untuk saat ini karena apalagi cuaca ekstrim seperti sekarang ya dok, itu akan lebih meningkatkan resiko untuk terkena influenza. Tapi tidak semua influenza itu bisa mengarah langsung ke karsinoma nasofaring ya dok ya. Hanya penanganannya yang harus segera dilakukan, dan apabila ada influenza yang berkelanjutan sebaiknya diperiksakan untuk mendapatkan diagnosa yang lebih detail seperti itu ya dok. Kalau misalnya nih dok, selain dari misalnya influenza yang sering atau genetik atau ada juga istilah yang lainnya ya dok, ada nggak sih dok item-item yang kita makan nih dok, yang masuk ke dalam tubuh kita ini yang meningkatkan kemungkinan terkena karsinoma nasofaring itu lebih tinggi. Jadi adakah makanan-makanan khusus? Kalau orang awam itu kan kalau sering makan makanan yang dibakar yang sampai ada hitamnya itu bersifat karsinogenik misalnya seperti itu. Kalau untuk yang karsinoma nasofaring ini sendiri ada nggak sih dok? Sama, karena itu kan memang bahan utamanya akhirnya berubah sel normal menjadi sel kankernya tadi. Ketambahan dari ya menyinggung dikit lah ya, itu karena adanya di tubuh ini Epstein-Barr virus kayak gitu. Jadi ya nggak bisa berdiri sendiri, akhirnya jadi kanker yang butuh genetik, lingkungan, terus kebiasaannya juga seperti itu, DNA. Jadi bukan terus karena suka makan yang dibakar. Saya nggak ngomong makanan lain, makanan yang dibakar. Terus langsung terkena karsinoma nasofaring. Kadang ada, saya tiap hari makan itu ya nggak ada masalah gitu. Ya kan itu tadi, banyak faktor pendukungnya. Seperti itu. Terus salah satu penyebabnya ya Epstein-Barr virus tadi. Kenapa kok bisa muncul ya? Karena memang di ras kita, Asia gini ya, terdapat Epstein-Barr virus di daerah nasofaring itu tadi. Nah biar kalau untuk bukan pencegahannya, kalau mau tahu kita ada apa enggak, itu sebenarnya ada pemeriksaan, cuma masih belum banyak di sini. Ada salah satu rumah sakit yang bisa melakukan, karena itu memang dia pemeriksaan itu ya dok ya? Iya, karena dia sebagai penelitian di bidang infeksi gitu. Tadi untuk virus Epstein-Barr tadi itu menular nggak sih dok? Bisa menular nggak sih dok? Sangat, semua virus pasti menular. Menularnya dari tempat makan, dari udara, kan gitu-gitu. Mudah menular nggak sih dok gitu? Apakah lewat droplet itu bisa langsung? Bisa, tapi kan kadarnya tiap orang-orang beda. Kan saya tadi bilang pada ras yang Asia gitu malah lebih cenderung ya pasti ada Epstein-Barr virus. Gitu loh. Cuma ada yang banyak atau sedikitnya itu tadi bisa dilakukan pemeriksaan. Ada pemeriksaan lanjutan. Ya, gitu, baik. Karena itu menjadi salah satu faktor utama dari timbulnya karsinoma nasofaring itu tadi. Tapi pada prinsipnya sama. Makanan yang dibakar, makanan yang diawetkan, diasinkan, dan banyak pengawetnya.
Oke, itu Dok. memicu untuk menjadi salah satu pemicu menjadi kanker. Anu ya, Dok. Berarti yang tadi sempat disebutkan yang dibakar, yang diasinkan, diawetkan Ya. itu meningkatkan resiko makanan yang memicu karsinogenik gitu ya, Dok ya, Ya, berarti. betul. Baik, Dokter. Kalau untuk pasien nih, Dok, misalnya dia sudah terdiagnosa nasofaring ini. Ya. Pemeriksaannya itu seperti apa, Dok? Istilahnya itu yang ketika nanti misalnya nih, kan di rumah sakit swasta udah bisa nih Ya. kan, Dok ya? Jadi gini, itu kan harus Jalurnya seperti apa nih, Dok? ya, kita harus lakukan diagnosa dulu. Jadi yang saya sebutkan awal-awal tadi ini kan cuma gejala-gejala saja. Tapi kan harus tegak diagnosanya. Nah, menegakkan diagnosa ini gold standarnya itu dengan biopsi nasofaring. Apa itu Iya. biopsi nasofaring? Jadi nasofaring tadi letaknya di hidung paling belakang. Nah, biopsi ini kita ambil jaringannya sedikit di nasofaring, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ini jenis sel apa? Sel radang, atau sel tumor jinak, atau sel ganas. Gitu, Itu tadi. Jadi harus dipastikan dulu, Ya. diambil sampelnya ya, Dok ya, Ya. dibiopsi terlebih dahulu, dilabkan, kemudian baru bisa dipastikan ini Betul. apa gitu Ya. bendanya gitu ya, Ya. Dok ya. Kalau misalnya nanti sudah melakukan pemeriksaan dan ternyata memang hasil biopsinya adalah karsinoma nasofaring nih, Dok. Itu pengobatannya kalau di RSUD Dr. Muhammad Sadi sendiri, Dok, itu langsung pembedahan atau menggunakan radioterapi atau kemoterapi Jadi- seperti onkologi lainnya, Dok? Pada khusus karsinoma nasofaring ini, gold standarnya itu dengan terapinya itu dengan menggunakan radioterapi. Bersamaan dengan kemoterapi itu jauh lebih baik. Oke, Dok. Gitu. Kalau untuk pembedahan itu pada kasus-kasus yang seandainya recurrent atau tidak membaik dengan pengobatan itu tadi. Cuma masih belum kita lakukan di sini gitu. Jadi yang kita lakukan yang terapi gold standarnya memang sudah sesuai, yaitu dengan radioterapi. Cuma mungkin saat ini agak antri, tapi nggak terlalu lama sih di sana. lama. Tetap bisa dilakukan ya, Dok. Tetap Ya? bisa dilakukan. Tetap bisa dilakukan. Cuma itu tadi takutnya kan nanti lu Dok, kok nggak langsung gitu kan, harus kita sampaikan aja. Cuma nggak terlalu lama, nggak kayak di rumah sakit lain itu. Juga terus kita berikan juga pengobatan kemoterapi. Kemoterapi. Ya, istilahnya pengobatan itu concurrent chemoradioterapi. Jadi pemberian sinar dan pemberian kemo itu bersamaan pemberiannya. Biar lebih efektif seperti itu ya, Dok. Sangat efektif nanti supaya lebih tingkat penyembuhannya itu lebih tinggi. Jadi bisa kembali beraktivitas kembali gitu loh. Baik. Untuk radioterapi dan juga kemoterapinya ini, Ya. Dok. Untuk pasien dengan kasus karsinoma nasofaring itu berapa kali sih, Dok, standarnya? Atau Jadi berapa kali mereka harus melakukan kemoterapi dan radioterapinya? radioterapinya itu kurang lebih 33 kali. 33 kali. Kurang lebih nanti ya tergantung Ukuran kondisi- ininya ya, ya, Dok, ya? ukuran tumornya. Itu nanti dengan ahli radioterapinya. gitu. Terus untuk kemonya kita berikan satu siklus itu 6 kali gitu. Cuma ya kembali lagi memang yang timbul di masyarakat awam misalnya habis kemo kok semakin ngedrop gitu. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena obat-obat ini termasuk obat keras gitu gampangnya. betul. Tapi kan dan dia ini kan tidak hanya membunuh sel kanker, tapi sel normal juga ikut kena. Jadi makanya bisa fisiknya bisa ngedrop. Supaya tidak ngedrop bagaimana? Ya harus makan minum yang banyak. Makan minum apa saja, Dok? Bebas. Yang penting tadi tidak yang dibakar, tidak yang diawetkan, tidak yang diasinkan. Makan yang Makanan sehat ya, ya, Dok, ya? makanan sehat pokoknya. Supaya apa? Menunjang supaya untuk pengobatannya ini lancar. Betul. Kayak gitu. Kalau misalnya sudah ditunjang dengan itu berarti harus ini ya, Dok. Tidak bisa sendiri. Istilahnya kalau misalnya sudah terkena, kadang-kadang itu, Dok, paradigmanya adalah ketika sudah disebutkan kena kanker itu Ya. ngedrop duluan nih secara mentalnya ya, Dok ya. Walaupun belum dikasih obat. Iya, betul. Belum dilakukan pengobatan dan lain sebagainya. Berarti lingkungan itu juga harus mendukung si pasiennya ya, Dok ya, Betul. supaya dia imunitasnya juga semakin tinggi. Ya, jadi dari faktor keluarga itu sangat penting untuk menentukan tingkat kesembuhan. Alhamdulillah banyak yang sembuh itu karena faktor utama dari keluarga. Dukungan Jadi keluarga. kalau istrinya yang kena, suaminya benar-benar full support atau mungkin
ada orang tua kena, dari anaknya benar-benar mendukung, memberikan semangat. Alhamdulillah hasilnya banyak tingkat kesembuhannya, jadi terus bisa beraktivitas kembali. Tingkat keberhasilannya. Ya. Kalau misalnya nih, langsung nih lah, tingkat keberhasilan untuk pasien yang sudah ditangani sama dokter Dexa sendiri ini. Untuk pasien karsino nasofaring ini dok, tingkat keberhasilannya, mungkin bukan tingkat keberhasilan ya, istilahnya pasien yang sudah menjadi penyintas itu, seberapa banyak dok? Kalau dari stadium, kalau misalnya kanker itu kan ada stadium 1, 2, 3, 4, mungkin ya dok? Apa betul ya? Jadi memang belum ada data pastinya, karena saya memang baru memulai di pertengahan tahun lalu. Cuma kalau ini menurut saya, menurut bahasa yang lagi tren sekarang, menurut saya gitu kan. Jadi tingkat kesembuhannya dan tingkat kekambuhannya kok lebih kecil, tingkat kekambuhannya lebih tinggi tingkat kesembuhannya. Semuanya. Tapi memang belum mungkin kedepannya akan saya buatkan kayak belum ada data penelitian gitu ya. Gitu. Rencana sudah mulai saya buat, jadi dibantu dengan dokter muda, kebetulan juga ada dokter muda juga di kita, itu juga membantu untuk mengolah data itu tadi. Jadi untuk pasien-pasien tadi sudah saya kumpulkan datanya supaya nanti saya bisa lakukan penelitian gitu. Kira-kira ini dengan terapi ini hasilnya bagaimana? Dan yang pasti adalah tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada muncul kembalinya seperti ya dok ya. Jadi tidak boleh pesimis, harus optimis, didukung oleh keluarga dan juga lingkungan sekitar, karena hati yang bahagia itu salah satu obat ya dok ya. Setuju Mas. Baik, dokter, untuk pasien-pasien penyintas nih dok, istilahnya yang sudah tuntas atau istilahnya untuk kemoterapi dan juga radioterapinya itu sudah selesai, sudah melalui satu siklus ya dok ya. Itu bisa dinyatakan bersih 100% atau tadi dokter juga sempat singgung bahwa untuk muncul kembali itu resikonya sangat kecil, berarti untuk pasien yang penyintas itu setelah melakukan itu apakah ada tindakan preventif atau yang harus sudah pasti ini jangan dilakukan supaya tidak lebih cepat kambuh atau atagah yang sudah tidak kambuh lagi atau 100% free atau sembuh dari karsinomanya dok? Jadi setelah pengobatan tadi, kemoradioterapi itu 3 bulan baru kita lakukan untuk evaluasi ulang. Observasinya diobservasi dulu dengan biopsi ulang, karena memang untuk menegakkan diagnosa tadi golden standarnya ya biopsi. Jadi harus kita biopsi lagi, masih ada nggak pertumbuhan sel kankernya. Baik. Kalau sudah tidak ada, ya tetap kita ulang lagi. 3 bulan lagi atau bulan depan kita ulang lagi, terus kemudian nanti tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, tiap 1 tahun sekali, itu tetap harus dilakukan biopsi. Kalau memang tidak ada, tidak ditemukannya pertumbuhan sel kanker. Tapi kalau seandainya ada, kita berikan terapi lagi, seperti itu. Baik. Dengan mungkin kita ganti regimennya, dan siklusnya mungkin hampir sama, dan nanti kita ajukan lagi ke dokter radioterapinya ini, bisa nggak ditambahkan lagi, seperti itu. Baik, jadi kalau misalnya sudah melakukan terapi, itu harus tetap menjaga dan harus rutin kontrol ya dokter ya. Jangan merasa karena saya sudah terapi dan sehat lah, itu karena untuk menjaga dan memastikan ya dok ya bahwa itu tidak timbul kembali, yang harus ditekankan adalah harus melakukan kontrol sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh tim medisnya ya dok ya. Jadi kalau misalnya 3 bulan suruh kembali, kembalilah gitu ya dok ya. Supaya nanti kalau misalnya ada pertumbuhan sel kankernya bisa segera ditangani dan dilakukan terapi lebih lanjut seperti itu ya dokter ya. Baik, Dokter Dexa. Mungkin sebelum kita mengakhiri pembicaraan atau perbincangan yang sangat menarik ini sebenarnya dok, masih banyak perbincangannya. Ada nggak sih dok pesan dari Dokter Dexa sendiri untuk masyarakat dan juga sobat sehati atau orang-orang tersayang terkait pencegahan tidak hanya penyakit THT ringan, tapi juga khususnya untuk karsinoma nasofaring ini, supaya bisa lebih aware terhadap kondisi dirinya dan kondisi lingkungan itu. Mungkin ada pesan buat sobat sehati sekalian yang sedang mendengarkan podcast ini, dok. Ya, sobat sehati,
memang istilahnya kayak gejala flu biasa, tapi ternyata menimbulkan gejala yang lebih berat. Jadi setiap kondisi ada tidak nyaman, diharapkan sih segera dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga hindari faktor-faktor untuk mencetuskan menjadinya sel kanker. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, hindari yang makanan dibakar, bukan berarti tidak boleh, tapi jangan terlalu sering. Kemudian hindari juga paparan asap, mungkin saya belum menyebutkan tadi. Kemudian makanan yang diawetkan, atau makanan yang berbahan pengawet, dan makanan yang diasinkan, boleh sebenarnya, tapi jangan terlalu sering, jangan terlalu tiap hari. Kalau tiap hari akhirnya memicu tadi sel normal tadi berubah menjadi sel kanker. Seperti itu. Terus jaga kesehatan dan hindari atau aktivitas-aktivitas yang merugikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Deksa. Dan juga kita juga perlu banyak berterima kasih Dok atas informasi yang disampaikan oleh Dokter Deksa tadi, bahwa dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Sobat Sehati sekalian, sehingga dapat diimplementasikan dan dapat dilakukan pencegahan lebih awal, supaya kita sebagai masyarakat juga ikut andil untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan sekali lagi, apabila ada Sobat Sehati yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelayanan penyakit THT ataupun terkait dengan karsinoma nasofaring, di RSUD Dr. Muhammad Suwandi kami telah melayani untuk pasien-pasien khususnya yang berkaitan dengan THT dan juga BKL. Dan untuk informasi lebih lanjut untuk Sobat Sehati dapat mengikuti sosial media kita. Kami ada di website resmi, ada juga di Instagram. Dan untuk informasi lainnya juga dapat dilihat di YouTube kami juga untuk informasi kesehatan yang lainnya, Dokter. Ya. Jadi kami akan selalu mengedukasi pada para Sobat Sehati untuk mendapatkan ilmu-ilmu kesehatan yang bermanfaat bukan hanya untuk Sobat Sehati tapi juga untuk masyarakat umum di sekitar kita. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di podcast Sehati selanjutnya. Karena di RSUD Dr. Muhammad Suwandi kami ada untuk Anda melayani sepenuh hati. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter.